dan mereka tersiksa, nggak bisa mengamalkan agama mereka. Ya. Rasulullah SAW pun nggak bisa untuk melindungi mereka, nggak bisa. Karena Rasulullah SAW sendiri keadaannya, beliau sebagai orang yang dilindungi. Beliau alaihissalam bukan orang yang punya wewenang untuk bisa melindungi, karena beliau walaupun berada dari suku yang kuat dan terpandang, tapi beliau berada dalam jalan yang berbeda dengan keumuman suku beliau tersebut. Ya, beliau berasal dari suku Quraisy. Ya. Tapi orang-orang Quraisy umumnya ketika itu berseberangan jalan dengan beliau. Ya, sehingga beliau nggak bisa melindungi para sahabatnya karena ketidakmampuan. Ya, para sahabatnya tersiksa. Beliau sendiri dilindungi oleh keluarganya, oleh pamannya, oleh kakeknya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan kepada kita sekalian, ya, bagaimana agama ini diantara pokok nilai yang diajarkan oleh agama kita, amal itu dikerjakan sesuai sekadar apa yang menjadi kemampuan untuk bisa dilakukan. Apa-apa yang melampaui batas dari kemampuan yang Allah berikan, yang Allah luaskan, maka itu tidak menjadi suatu tuntutan kalau itu sudah di luar batas kemampuan. Ya. Lihat Nabi yang mulia alaihissalam. Beliau seorang Nabi dan Rasul. Akhirnya pernah berada pada satu keadaan gak bisa berbuat apa-apa. Untuk para sahabatnya, melindungi mereka, menjaga mereka. Karena ketidakmampuan. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita memahami dalam agama ini sisi kemampuan yang memang menjadi syarat untuk kita bisa atau memenuhi syarat untuk mengamalkan dan mempraktekkan agama kita. Pada suatu keadaan kemampuan itu nggak ada, maka beban itu bisa berkurang karena terdapat keringanan atau bahkan malah gugur karena ketidakmampuan. Ya, tapi tentunya ini bukan dengan bermudah-mudah atau meremehkan. Benar-benar keadaannya nggak ada kemampuan. Ya. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kalian suatu perintah untuk kalian laksanakan, kerjakanlah sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kalian. Ya. Walhal Nabi SAW akhirnya juga tidak bisa melindungi para sahabat, ya. Dan para sahabat pun akhirnya mendapatkan siksaan, penindasan dari penduduk kota Mekah atau dari orang-orang musyrikin, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, mengatakan kepada para sahabat, ya, untuk mereka hijrah agar mereka selamat daripada tekanan orang-orang musyrikin. Rasulullah SAW bersabda, "Inna bi ardil habasyah malikan la yadlim aw la yudlam ahadun indah falhaqu bi biladih hatta yaj'alallah lakum farajan wa makhrajan mimma antum fih." Kata Nabi SAW, di sana di Ethiopia ada raja yang tidak menzolimi orang-orang yang menjadi penduduknya. Silakan bergabung bersama mereka sampai akhirnya nanti Allah akan berikan jalan keluar atas apa yang kalian alami, rasakan saat ini. Ya. Jadi Nabi yang mulia SAW memerintahkan kepada para sahabat ketika itu untuk hijrah ke negeri Habasyah. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Ummu Salamah pun menceritakan, mulailah para sahabat hijrah yang dimulai dengan beberapa orang, sekitar 12 orang. Ya, laki-laki dan wanita hijrah yang dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Dan Utsman ketika itu juga mengajak istrinya yang merupakan anak Nabi SAW, yaitu Ruqayyah,
hijrah ke negeri Habasyah. Ya. Sesampainya mereka di sana, ya mereka mendapatkan kelapangan keluasan, ya, untuk bisa mengamalkan agama mereka. Ya. Tapi di tengah mereka sedang menikmati kelapangan keluasan beragama di negeri Habasyah, datang berita bahwasannya orang-orang Quraisy sudah mulai mengendurkan tekanan. Datang berita kalau mereka tidak lagi mempermasalahkan, tidak lagi menyiksa orang-orang beriman yang mengamalkan agama mereka. Ya. Maka mendengar hal itu, orang-orang yang ada di Habasyah, mereka akhirnya memutuskan untuk balik ke kota Mekah. Karena biar bagaimanapun, yang namanya kampung halaman adalah tempat yang sangat dirindukan. Ya. Dan yang lebih utama bagi seseorang ketimbang negeri orang lain, kalau bukan karena pertimbangan agama. Ya. Maka orang-orang yang hijrah ini mendengar kabar itu, mereka pun balik ke kota Mekah. Karena mendengar sudah aman, tekanan juga sudah mengendur. Tapi ternyata berita itu berita yang bohong. Berita hoak. Berita nggak benar. Ya, di tengah jalan mereka dicegat oleh orang-orang musyrikin. Sebagian mereka tertangkap, sebagian mereka lari menyelamatkan diri, ya, dari penyergapan orang musyrikin di tengah jalan itu. Yang tertangkap kembali mendapatkan siksaan, kembali mendapatkan intimidasi dari orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian berjalan lagi seperti biasa. Ya. Terpencarlah orang-orang itu. Ada yang balik ke kota Mekah, ada yang kabur, ya, dari penyergapan itu. Kemudian Ummu Salamah, ya, menjelaskan, ya, sampai akhirnya ketika kaum muslimin masih terus diintimidasi, mereka pun berusaha kembali hijrah kedua kalinya. Kembali hijrah kedua kalinya ke Habasyah. Karena mereka merasakan sebelum datang berita palsu itu, mereka di Habasyah itu benar-benar leluasa mengamalkan agama. Mereka pun bersosial masyarakat baik bersama penduduk di sana walaupun berbeda keyakinan. Ya. Dan rajanya juga raja yang bijak, mempersilahkan dan memberikan suaka perlindungan masing-masing untuk mengamalkan apa yang menjadi keyakinannya. Ya, Raja Najasyi. Akhirnya para sahabat ingin berusaha balik lagi ke kota Habasyah, ke Ethiopia. Dan mereka kembali hijrah untuk yang kedua kali, diam-diam, sembunyi-sembunyi seperti dahulu. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mereka pun ketahuan lagi oleh orang-orang musyrikin kalau mereka hijrah. Walaupun mereka berhasil sampai hijrah ke Habasyah. Akhirnya orang musyrikin berusaha mengejar mereka, ya, dengan kembali merencanakan rencana jelek, ya, rencana makar dan busuk untuk menjemput kaum muslimin dari negeri Habasyah agar dipulangkan ke kota Mekah. Mereka utus dua utusannya, ya, mereka utus dua utusannya untuk bernegosiasi kepada Raja Najasyi agar mencabut perlindungan hukum kepada kaum muslimin yang meminta suaka di negeri Habasyah. Ya. Dua utusan itu adalah Abdullah ibn Abi Rabi'ah dan Amr ibn As, yang ketika itu mereka belum masuk Islam. Diutuslah kedua utusan ini untuk bernegosiasi, berdiplomasi, ya, meminta Raja Najasyi melepas jaminan suakanya dari kaum muslimin yang hijrah di sana. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ternyata orang musyrikin paham. Mereka tidak berjalan menuju Habasyah begitu saja dengan tangan kosong.
mereka membawa sejumlah hadiah untuk menyuap orang-orang terdekat Raja Habasyah agar bisa mempengaruhi sang raja untuk menarik jaminan suakanya. Dan mereka tahu bahwasanya orang-orang di sana sangat menyukai kulit. Maka mereka pun membawa kulit-kulit yang bagus sebagai suapan untuk menyuap. Ketika itu adalah yang disuap para betrik, ya, para tokoh-tokoh agama yang mengelilingi, yang menjadi orang dekatnya Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi itu, ya, yang menjadi orang terdekat mereka adalah para betrik-betrik, orang-orang yang ditokohkan dalam agama oleh orang-orang Nasrani ketika itu. Dibawalah sejumlah hadiah dan diberi suap mereka semua. Ya. Bahkan diberi suap itu sebelum orang-orang atau utusan musyrikin bertemu dengan Raja Najasyi, agar keadaan dikondisikan sehingga ketika telah bertemu Raja Najasyi, mereka sudah tahu dan merencanakan serta berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan orang musyrikin untuk mempengaruhi Raja Najasyi agar mencabut jaminan suaka keamanan itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya, ya, sampailah utusan orang Quraisy ini menemui Raja Najasyi. Ya, kemudian mereka berbicara kepada Raja Najasyi agar melepas jaminan keamanan untuk orang-orang beriman yang ada di kota atau di negeri mereka. Ya. Di antara yang dijelaskan oleh kedua orang ini, ya, kepada Raja Najasyi, ya, mereka mengatakan kepada sang raja, ya, wahai raja, sesungguhnya ada orang-orang bodoh dari negeri kami. Mereka meninggalkan agama nenek moyang kami, agama yang menjadi agama penduduk negeri kami. Tapi mereka juga nggak masuk agama kalian, ya. Dan mereka datang membawa satu agama yang baru, tidak berada pada keyakinan seperti kami, nggak juga berada pada keyakinan seperti kalian. Mereka beragama pada agama yang baru, ya, yang dengan agama itu mereka menyelisihi keluarga mereka, kaum mereka, paman mereka, ya, dan seterusnya, ya. Dijelaskanlah tentang keadaan orang-orang yang meminta suaka itu dari kaum muslimin. Kemudian setelah penjelasan ini, para betrik dan para uskup yang menjadi orang terdekat dari Raja Najasyi pun memberikan dukungan. Iya, benar, ini orang-orang benar. Ya, berharap Raja Najasyi terpengaruh sehingga memutuskan untuk melepaskan jaminan suakanya itu. Ya. Akan tetapi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Raja Najasyi ternyata raja yang bijak, yang tidak mengambil keputusan untuk suatu perkara secara terburu-buru, tergesa-gesa. Ya. Raja Najasyi mengatakan, la haimullah, enggak, demi Allah, ya, idzan la uslimuhum ilaihima wal aqad qaumun jawaruni wa nazalu biladi waqtaruni ala man siwaya hatta aduwahum fa as'aluhum ma yaqulu hadzani fi amrihim. Enggak, demi Allah, bagaimana saya mengkhianati orang yang memilih saya untuk mereka minta perlindungannya, orang yang lebih memilih negeri saya untuk mereka tinggal bersama kami bermasyarakat, orang yang meminta atau memilih suaka dari kami untuk melindungi mereka, padahal banyak yang lainnya. Bagaimana kami menyerahkan orang-orang ini begitu saja kepada kalian tanpa saya tanya terlebih dahulu urusan mereka,
Ya, seperti yang kalian jelaskan tadi. Jadi Raja Najasyi nggak mau memutuskan perkara antara dua belah pihak yang berselisih kecuali dapat keterangan dari kedua belah pihak ya dengan baik. Dia nggak mau memutuskan hanya mendengar dari salah satu pihak. Ini hadirin pelajaran dari Raja Najasyi. Ya. Bahwasanya ketika kita menemui dua belah pihak yang berseteru, jangan pernah memutuskan suatu keputusan hanya dengar penjelasan dari salah satu pihak. Dengar dulu dari dua belah pihak. Karena kalau kita hanya mendengar dari salah satu pihak, itu kita bisa memutuskan dengan tidak tepat. Ya, akan terbuka celah kecurangan. Karena mungkin salah satu pihak itu menjelaskan sesuatu keadaan yang tidak sebagaimana adanya. Ya. Ini pelajaran. Ya. Kadang kita menemui suatu permasalahan di masyarakat. Ada salah satu pihak mengadu kepada kita tentang pihak lain. Maka jangan terburu-buru memutuskan. Sampai kita panggil dulu pihak yang bersangkutan. Ditanya ya kepada mereka tentang urusan bagaimana menurut keadaan mereka. Sehingga bisa kita timbang. Bahkan kalau bisa mereka semuanya didudukkan, dipertemukan sehingga menjadi jelas bagaimana benang merah dari urusan yang mereka permasalahkan. Seperti itu. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita sekalian. Kalau terjadi suatu permasalahan antara pasangan suami istri, ya, maka di antara solusinya adalah masing-masing dari pasangan itu mengutus utusannya menjadi perwakilan masing-masingnya secara netral untuk mencari solusi. Tidak hanya salah satu pihak saja yang diajak bicara. Ya, tapi kedua belah pihak yang memang bermasalah itu yang harus didudukkan. Itu juga di antara yang diajarkan oleh agama kita Islam. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Pelajaran buat kita sekalian. Betapa banyak perkara itu akhirnya keputusan-keputusan dan sikap itu dilakukan secara keliru, salah dan gak adil karena kita hanya mendengar keterangan dari salah satu pihak saja. Yang bisa jadi pihak itu memang adalah orang yang ingin memprovokasi keadaan menjadi lebih buruk. Ya, orang yang suka mengadu domba atau orang yang memang punya niat-niat yang buruk untuk keadaan masyarakat kaum muslimin. Ya, kalau kita hanya mendengar dari salah satu pihak saja, akhirnya banyak kebenaran yang tersembunyi dan permasalahan tidak nampak dengan jelas, benang merahnya juga tidak ketahuan sehingga kita bisa mencari solusi yang baik dan tepat untuk setiap permasalahan. Ya. Nah, ini hadirin pelajaran dari Raja Najasyi. Najasyi ketika itu agamanya Nasrani. Ya. Jadi Raja Najasyi saya nggak akan serahkan mereka. Sampai saya tahu dulu keterangan mereka. Ya, sebagaimana yang kalian terangkan itu. Saya ingin tahu, benar nggak mereka seperti yang kalian tuduhkan, yang kalian ceritakan tentang mereka. Maka dipanggillah para sahabat. Ya, dipanggillah para sahabat dan ketika itu yang jadi perwakilan untuk berbicara adalah paman Nabi Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Apa yang dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Raja Najasyi tentang urusan mereka? Ja'far menjelaskan, "Ayuhal Malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah." Kita ini dulu adalah orang jahiliyah. Ini sebetulnya sudah cukup menunjukkan betapa hitamnya keadaan mereka sebelum datangnya Islam. Mereka itu adalah orang jahiliyah, orang-orang yang tindak tanduk dan perilakunya nggak punya dasar ilmu. Dasarnya adalah kebodohan. Dasarnya itu adalah kebodohan, prasangka, duga-duga, nggak jelas semua. Bukan atas dasar ilmu, tidak berada di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan nabi yang diutus. Orang jahiliyah. Ya. Kemudian dijelaskan di antara kebodohan mereka, kejahilihan mereka, na'budul asnam, kita menyembah berhala. Ya.
Bayangkan, berhala, patung yang tidak bergerak, tidak mendengar, tidak melihat, dan mereka buat sendiri. Malah mereka yang merendahkan dirinya kepada ciptaan mereka sendiri. Bagaimana ini tidak dikatakan kebodohan? Berhala yang nggak bisa memberi, nggak bisa memenuhi permintaan mereka, nggak mendengar, nggak melihat. Bagaimana malah disembah, diibadahi? Walhal mereka sendiri yang beribadah kepada berhala, lebih baik keadaannya dari si berhala itu sendiri. Bukankah ini kebodohan yang paling dalam? Kita menyembah berhala, wa na'kulul maitah, dan kita makan bangkai. Bayangkan, bangkai itu sumber penyakit. Karena dia mati dalam keadaan darah yang banyak bakteri itu menggumpal dan tidak keluar, sehingga akhirnya akan membahayakan daging daripada hewan tersebut yang menjadi bangkai, yang kalau dikonsumsi jadi penyakit. Ya. Wa na'til fawahish, dan kita juga dulu adalah orang-orang yang suka berbuat keji. Wah, kekejian mereka banyak. Di antara bentuk kekejian mereka adalah sistem pernikahan mereka. Sistem pernikahan mereka itu tidak pernikahan yang sakral dan penuh dengan kesucian. Sistem pernikahan mereka lebih dekat atau bahkan itu adalah perzinahan itu sendiri. Jadi di antara sistem pernikahan mereka itu begini. Kalau ada perempuan ya yang mau menikah, dia pasang bendera di rumahnya. Nanti laki-laki boleh datang siapa yang mau. Beberapa orang laki-laki sampai dia hamil. Kalau dia hamil, ya, si wanita ini bebas untuk menunjuk siapa laki-laki yang bertanggung jawab untuk kehamilannya. Padahal bisa jadi itu anak si orang lain, benih orang. Tapi dikumpulin dulu laki-laki. Itu diantara bentuk cara pernikahan mereka. Ya. Dan mereka juga dulu adalah orang-orang yang anak-anak itu bukan hanya mewariskan harta orang tuanya, tapi juga mewariskan istri orang tuanya. Sampai ibunya sendiri jadi bagian warisan dari warisan bapaknya. Ini orang jahiliyah. Ya. Wa na'til fawahish, kita itu orang-orang yang suka berbuat keji. Wa naqtaul arham, kita itu orang yang memutus hubungan rahim. Ya. Kita juga wa nusiul jiwar, orang yang suka berbuat jelek kepada tetangga. Wa yaqulul qawi minna dhaif, orang yang kuat dari kami itu menzolimi, memakan orang-orang yang lemah. Jadi hukum rimba yang berlaku. Wa kunna ala dzalik, kita terus berada dalam keadaan ini sampai akhirnya Allah mengutus Rasul kepada kami. Dan Rasul itu orang yang kami kenal nasabnya. Dari orang yang keluarga yang baik, yang nasabnya kami kenal, keluarga terpandang, ya. Dan juga kami tahu kejujurannya, dia orangnya jujur. Ya tentu akan sangat mudah mengenali Rasulullah di tengah keadaan manusia yang rusak, karena beliau beda sendiri. Dia orang yang jujur, kita tahu. Dia orang amanah. Dia orang menjaga kehormatan. Ya. Dan dia mengajak kami untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Untuk meninggalkan berhala-berhala itu dan hanya menyembah Allah saja. Dia juga mengajak kami untuk meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan yang diturunkan, diwariskan oleh nenek moyang kami. Ya, dari penyembahan kepada berhala, bebatuan dan lain-lain. Dan dia perintahkan kami untuk jujur dalam berkata, menunaikan amanah, menyambung rahim, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri dari merusak kehormatan orang lain, menahan diri dari menumpahkan darah orang lain, melarang kami dari berbuat keji, berkata bohong, makan harta anak yatim, melarang kami untuk menuduh perempuan baik-baik dengan zina. Dan dia memerintahkan kami untuk mengesahkan Allah, ya, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, puasa, dan dijelaskan beberapa perkara lainnya dari ajaran Islam yang dia dapat dari Rasulullah SAW. Kemudian kata Ja'far, fasadaqna, kami pun membenarkan. Rasul itu
kami beriman kepadanya, dan kami mengikuti apa yang menjadi seruan dan ajarannya. Kami menyembah Allah, kami tidak berbuat syirik, kami haramkan apa yang diharamkan oleh Allah, kami halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Yang dengan sebab itu kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan menghalangi kami untuk mengamalkan agama kami dengan bebas. Ya, mereka pun berusaha untuk memaksa kami kembali kepada penyembahan kepada berhala. Ya, kembali untuk menghalalkan apa-apa yang jelek dan haram, dan mereka mengintimidasi kami, berbuat zalim kepada kami, dan menghalangi kami untuk beragama dengan lapang dan luas, sehingga akhirnya kami memilih untuk hijrah ke negerimu dan meminta suaka, ya, agar kami bisa mengamalkan agama kami lebih leluasa. Nah, kemudian Raja Najasyi mengatakan, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillah min syai'. Ada nggak pada kalian sesuatu yang datang dari Allah yang kalian hafal untuk kalian sampaikan kepada saya? Maka Ja'far mengatakan, "Na'am, ya. Ada yang dia hafal dari wahyu Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulullah." Maka Ja'far pun membacakan firman Allah surah Maryam, Kaf ha ya ain shad. Ya, dibacakan ini. Dan kata Ummu Salamah yang menyaksikan itu juga, dia melihat Raja Habasyah itu menangis. Wallahi fabaka an-Najasyi hatta akhdala lihyatah. Dia menangis sampai air matanya itu membasahi janggutnya. Begitu juga uskup-uskup, betrik-betrik yang ada juga ikut menangis. Secara tidak sadar, spontanitas. Yang air matanya itu sampai membasahi mushaf, catatan-catatan yang ada di hadapan mereka. Ya. Kemudian Raja Najasyi mengatakan dengan penuh kejujuran, Inna hadza walladzi ja'a bihi Musa la yakhruj min mishkatin wahidah. Ini adalah sesuatu yang sama yang datang kepada Nabiullah Musa. Berasal dari sumber yang sama. Ya. Maka kemudian Raja Najasyi mengatakan, Intalaqa. Silakan kalian pergi. Ya. Dia mengatakan itu kepada dua orang utusan Raja Najasyi, dua orang utusan musyrikin. Silakan kalian pergi. Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan orang-orang ini kepada kalian selama-lamanya. Ya. Jadi Raja Najasyi nampak berpihak kepada kaum muslimin. Ya, dan nampak dia itu benar-benar terpengaruh dengan Al-Quran yang dibacakan. Dan dia mengenalinya kalau ini dengan apa yang ada pada Nabiullah Musa berasal dari sumber yang sama. Ya. Para uskupnya juga nampak demikian. Ya, mereka benar-benar tahu ini benar-benar adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummu Salamah mengatakan, ya, akhirnya mereka keluar dan di tengah jalan Amr bin As kembali mengatakan, besok saya akan datang lagi. Saya akan bongkar aib orang-orang Islam itu di hadapan Raja Najasyi sehingga kita bisa untuk mempengaruhi beliau, membawa mereka kembali ke kota Mekah. Tapi Abdullah ibn Abi Rabi'ah mengatakan, jangan lakukan itu, sudah cukup. Karena biar bagaimanapun orang Islam yang ada di Habasyah itu kan punya hubungan kekeluargaan sama kita. Ini sama kaum kita, mereka punya hubungan keluarga. Sudahlah, nggak usah kita menjelek-jelekan atau membongkar lagi kejelekan mereka. Ya, kita balik saja. Ya, akan tapi Amr bin As nampak bersikeras untuk melakukannya. Ya, dan dia kembali mengatakan kepada Raja Najasyi, kembali menghadap dan mengatakan, wahai Raja Najasyi, ya, mereka itu orang-orang yang kalian lindungi mengatakan tentang Nabiullah Isa suatu keyakinan yang tidak sama dengan kalian. Dipengaruhi lagi Raja Najasyi. Mereka itu meyakini Nabi Isa tidak seperti yang kalian yakini.
Beda keyakinan kalian. Gimana kalian menerima mereka? Maksudnya begitu. Dipanggil lagi kaum muslimin dengan sebab provokasi ini. Dan ditanya lagi oleh Raja Najasyi, ya, kaum muslimin, bagaimana keyakinan mereka tentang Nabi Allah Isa. Ja'far bin Abi Thalib tahu mereka tidak berada pada keyakinan yang sama dengan orang Nasrani ketika itu. Dan dia juga tahu pasti ini akan jadi masalah kalau dia jelaskan sebagaimana adanya yang menjadi keyakinan kaum muslimin. Ya, tapi Ja'far akhirnya dia lebih memilih jujur. Dia lebih memilih jujur untuk mengatakan apa adanya keyakinan yang diajarkan Rasulullah tentang Nabi Allah Isa. Walaupun konsekuensinya mungkin Raja Najasyi akan tersinggung karena keyakinan itu nggak sama dengan apa yang ada pada mereka. Ya, Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, kami meyakini seperti yang diajarkan oleh Nabi kami tentang Nabi Allah Isa. Ya, Nabi Allah Isa adalah Abdullah. Dia adalah hamba Allah, bukan Tuhan sehingga berhak diibadahi. Dia adalah utusan Allah, ya, sehingga dia adalah orang yang mulia dengan sebab amanah yang Allah amanahkan sebagai utusan Allah menyampaikan kebenaran ini. Dan dia juga adalah ruh yang Allah ciptakan kepada Nabi Allah Isa, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan kepada Maryam, wanita yang suci, yang dia mengandung seorang anak tanpa bapak. Tapi itu adalah apa yang menjadi kehendak Allah. Allah yang jadikan itu. Itulah keyakinan kaum muslimin tentang Nabi Allah Isa. Ya, Nabi Allah Isa punya keistimewaan dalam penciptaan. Dia diciptakan ada ibu tanpa bapak. Ya. Di mana umumnya manusia ada bapak, ada ibu. Tapi ada yang lebih istimewa lagi dari Isa, yaitu Adam, tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi nggak perlu heran dengan hal yang luar biasa yang ada pada Nabi Allah Isa pada penciptaannya. Karena itu menunjukkan kebesaran keagungan Allah, Maha Kuasa menciptakan manusia dengan apapun yang menjadi keadaannya. Dengan bapak, tanpa bapak, tanpa ibu, Adam. Ada bapak, nggak ada ibunya, istrinya Hawa. Dengan bapak dan ibu ada laki-laki dan perempuannya, umumnya manusia yang lain. Dan Nabi Allah Isa ada ibunya tanpa bapak. Maka bukan berarti Nabi Allah Isa adalah Allah itu sendiri, titisan Allah atau anak Allah. Kadang yang melebihi Nabi Allah Isa dalam penciptaan, Nabi Allah Adam, bahkan lebih luar biasa keadaannya. Sehingga kalau Isa boleh untuk disembah, diibadahi, Adam yang lebih berhak untuk diibadahi. Karena keadaan serta kejadian Adam lebih luar biasa daripada Nabi Allah Isa. Walhal, Ja'far mengatakan, dia hamba Allah, dia utusan Allah, ruh yang Allah ciptakan kepada Maryam yang hamil, ya, tanpa ada laki-laki, karena dia adalah wanita yang suci. Ya. Kemudian dijelaskan ini, Raja Najasyi memukul meja, memukul ke tanah, ya, dan menggerakkan kayu yang ada di tangannya ketika itu, ya. Kemudian dia berkata, ma'ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal 'ud, ya. Sesungguhnya apa yang kalian katakan tentang Nabi Allah Isa tidak melewati kayu ini, ya. Artinya ya memang seperti itulah seharusnya. Fatanakharat batariqatuhu haulahu hina qala maqal. Kelihatan nih para betrik-betrik resah dengan apa yang dikatakan Raja Najasyi itu. Karena Raja Najasyi nampak menyetujui apa yang dijelaskan oleh Ja'far. Dan ini membuat gak nyaman para betrik-betrik itu. Para uskup-uskup itu. Karena mereka juga tahu, tapi mereka menyembunyikan ini. Mereka yang bertanggung jawab seharusnya. Mereka yang dekat dengan kitab, yang membacanya, yang menjelaskan, tapi mereka menyembunyikannya. Ya, mereka nampak gak nyaman dengan perkataan Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi mengatakan, wa inna khartum
wallahi idhabu fa antumul aminun. Man sabbakum gurrim, thumma sabbakum gurrim, thumma sabbakum gurrim. Ya. Kalau kalian nggak terima, ya demi Allah, pergilah kalian. Ya. Kalian adalah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang mencela kalian itu orang yang rugi. Yang mencela kalian orang yang rugi. Yang mencela kalian orang yang rugi. Fama uhibbu anna li duburan dhahaban. Wa inni adaitu rajulan minkum. Dan demi Allah, aku kalau ditawari emas yang sangat banyak, aku akan lebih memilih untuk tidak menyakiti seorang pun dari kalian kaum muslimin. Ini kalaupun saya disogok dengan emas yang sangat banyak, saya nggak akan menyakiti kalian. Karena kalian benar. Ini Raja Najasyi menampakkan dengan gestur dia, kalau dia itu menyetujui apa yang dikatakan oleh Ja'far. Ya. Kemudian Raja Najasyi ternyata tahu para betrik dan uskup itu udah disogok. Akhirnya dia perintahkan, kembalikan oleh kalian hadiah-hadiah mereka. Pulangin hadiah itu kepada mereka. Kita nggak butuh apa yang menjadi hadiah mereka. Wallahi ma akhadallahu minni rishwah. Demi Allah, Allah tidak akan mendapatkan dariku satu suapan di dalam kerajaanku ini untuk terjadi suap menyuap. Ya, balikin kepada mereka. Ya, akhirnya dibalikin lagi. Ya, dan kembali gagal orang musyrikin, dan Ummu Salamah mengatakan akhirnya dua orang utusan orang musyrikin itu keluar dalam keadaan tertunduk, tertolak, gagal lagi, dan kami pun akhirnya dipersilahkan untuk tetap tinggal bersama di negeri atau di kota Ethiopia, Habasyah. Terus sampai akhirnya mendengar kabar Nabi hijrah ke Madinah dan mereka pun menyusul. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, kisah hijrah ini. Di mana kisah ini memberikan banyak pelajaran buat kita sekalian. Di antara pelajaran utamanya adalah bagaimana para sahabat itu mencontohkan kepada kita sekalian, agama itu diusahakan, diperjuangkan, untuk bisa diamalkan, untuk kita mengamalkannya. Kita terhalang di satu pintu, kita jangan berhenti untuk mencari pintu yang lain, untuk kita bisa mengamalkannya. Ya. Untuk kita mengusahakan agama yang kita yakini ini. Jangan diam saja. Karena agama ini ujian yang Allah uji kita dengannya. Amanah Allah. Untuk kita usahakan dan menunjukkan kita orang-orang yang menginginkan kebaikan dan kebenaran ini. Lihat para sahabat. Mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka sendiri untuk bisa mengamalkan agama ini. Nah, sekarang kita dalam keadaan lapang dan luas, terus nggak menunjukkan keinginan kita untuk mengamalkannya. Gimana kita menghadap Allah? Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, pelajaran dari kisah ini kembali menunjukkan bagi kita sekalian betapa orang kafirin, orang musyrikin ini benar-benar sangat tidak menginginkan kebaikan buat kaum muslimin. Ya. Mereka itu sangat keras permusuhannya kepada orang Islam. Sangat berupaya bagaimana kaum muslimin itu benar-benar tidak mengamalkan agama mereka, murtad dan keluar dari agama mereka. Inilah keadaan mereka. Ya, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang dan sampai zaman yang akan datang. Ya. Kemudian juga di antara pelajaran dari kisah ini, ya. Kisah ini juga menjelaskan bagi kita sekalian bagaimana kejujuran itu membawa kepada keberuntungan. Walaupun mungkin diperkirakan itu mendatangkan bahaya, tapi kejujuran itu paling tidak lebih melegakan. Ya, lihat Ja'far bin Abi Thalib. Dia bisa saja nggak jujur menjelaskan tentang keadaan Nabi Isa yang menjadi keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menyelamatkan dia dan teman-temannya. Tapi dia nggak lakukan itu. Karena ketidakjujuran itu membuat hati jadi nggak enak, jadi sempit. Dan terkadang, ya, pertimbangan kita, perhitungan kita, kalau tidak jujur itu membawa keselamatan, nggak benar juga. Justru jujur yang malah dapat dan membawa keselamatan. Terkadang kita kalau mau jujur itu ditakut-takuti. Nanti kalau kamu jujur nanti bakalan begini, bakalan begitu, bakalan begini.
Tapi ternyata kalau jujur itu yang jadi pilihan, justru di balik itu terdapat kebaikan yang sangat banyak. Lihat dengan sebab kejujuran ini, Raja Najasyi di kemudian hari itu beriman. Makanya Nabi SAW pernah di kota Madinah, beliau ketika berkhutbah atau mengumpulkan para sahabatnya untuk melaksanakan sholat gaib. Ketika Raja Najasyi meninggal. Dan sholat jenazah tidak akan dilakukan kecuali untuk kaum muslimin. Untuk orang Islam. Raja Najasyi meninggal di Ethiopia. Dalam keadaan gak ada yang menyolatkan. Nampak dia beriman menyembunyikan keimanan. Mendengar kabar kematian beliau, Rasulullah menyolatkan Raja Najasyi secara gaib. Itu sholat jenazah dalam keadaan mayatnya gak ada di depan mata. Ini menunjukkan Raja Najasyi beriman. Dan itu diantara buah kejujuran dari Ja'far bin Abi Thalib. Yang ternyata dengan dia jujur, toh Raja Najasyi juga malah menyetujuinya. Dan malah membela dia dan menyuruh pulang utusan orang Quraisy itu. Ini hadirin kejujuran itu. Terkadang kejujuran itu, kalau kita hendak melakukan, mengatakan, mempertahankannya, kita terbayang-bayangi nanti akan begini, nanti akan begitu, dan seterusnya. Padahal ternyata di balik itu semua, kejujuran membawa keadaan lebih baik, membawa kepada keberuntungan, membawa hasil akhir yang lebih baik. Itulah kejujuran. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara pelajaran juga dari hadis ini, atau dari kisah ini, dari kisah hijrah ini, menunjukkan bagi kita sekalian keutamaan ya, dari Raja Najasyi, raja yang bijak, yang mengajarkan satu kebijakan buat kita sekalian ketika kita hendak memutuskan perkara antara dua pihak yang bermasalah, bersengketa, berselisih, maka jangan memutuskan hanya mendapatkan keterangan dari satu pihak. Dengar dulu dari keduanya, agar masalah jelas, benang merahnya kita ketahui, sehingga bisa tepat dalam memutuskan dan mencari solusi. Ya, ini hadirin mungkin yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini, ya, terkait kisah hijrah sebagian para sahabat ya, ke Habasyah dalam rangka menyelamatkan agama mereka, dalam rangka untuk bisa lebih leluasa mempraktekkan dan mengamalkan agama mereka, menghindari gangguan ya dan siksaan orang Quraisy di kota Mekah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian dan senantiasa menganugerahkan kepada kita keselamatan, kelapangan, kemudahan di dalam mengamalkan agama kita, dalam mengimaninya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita amalkan ini yang masih banyak penuh dengan kekurangan, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang Allah ridhoi dari mereka, yakni para sahabat, orang-orang yang terdahulu dalam keimanan dan agama. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.